Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini saya ingin berbicara tentang kekuatan atau kesaktian. Bahwa orang yang sakti terkadang kita melihatkan secara fisik ya. Orang yang bisa memukul tanpa menyentuh. Orang yang bisa memindahkan barang tanpa menyentuh. Atau mungkin orang yang bisa membaca pikiran orang dan lain sebagainya. Sebenarnya kalian itu bisa melakukan seperti itu. Syaratnya apa? Kalian banyak-banyaklah untuk bertirakat, berlaku prihatin, maka kalian itu akan bisa mendapatkan hal-hal seperti itu. Ingat, hal ini tidak melulu tentang puasa, tidak melulu tentang wirid, tidak melulu tentang kodam, pusaka dan lain sebagainya. Tapi kalian biasakan untuk menjadi orang yang tidak ngomong yang tidak perlu, alias diam. Biasanya orang yang cenderung banyak diamnya itu sebenarnya menyimpan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak banyak berdebat, dia tidak banyak berbicara, tapi ketika sekali ngomong dia, omongannya itu menjadi omongannya para wali. Dia ngomong, udahlah, kamu nanti juga bakal menjadi orang besar. Kamu bakal memiliki jabatan gini. Dia tidak pernah ngomong, tiba-tiba ngomong seperti itu. Kira-kira kalau di pikiran kalian, orang seperti ini itu gimana? Biasanya orang yang seperti itu, cenderungnya itu apa yang diucapkan. Sekali ucap, itu kejadian. Sekali ucap, kejadian seperti itu. Dan biasanya orang yang dilambari dengan tirakat, kalau ini kalian mau bertirakat, kalau kalian tidak mau sih mungkin belum waktunya gitu. Biasanya orang yang dilambari dengan tirakat itu sedikit demi sedikit itu omongannya itu mulai, kok ketika saya ngomong jelek kepada orang lain itu tiba-tiba kok kejadian ya. Ketika saya ngomong A kejadian, ketika saya ngomong B kejadian, saya jadi takut untuk ngomong gini. Itu adalah bibit-bibit atau jenis dari suatu peristiwa, suatu omongan yang menunjukkan bahwa omongan kalian itu mandi. Kalau sudah seperti ini gimana? Kalau sudah seperti itu, kalian coba untuk menahan omongan. Omongan ini kalau itu cenderungnya tidak baik, tidak usah diucapkan. Walaupun di dalam pikiran ini berkecamuk ngomong berjelek, berkecamuk untuk berbicara ABC yang kurang baik, untuk berbicara bahwa orang itu gini menjelekkan dan lain sebagainya, biarin. Termasuk hati ini jika ada rasa sombong, ada rasa iri, biarin. Yang penting kalian tidak ngomong. Nanti lama-lama kondisi bahwa pikiran itu yang buruk-buruk itu akan lerem sendiri, akan menjadi baik. Dan hati ini yang tadinya sombong, tadinya tidak ikhlas, akan cenderung turun sendiri kalau kalian tidak mengucapkan. Misalnya, orang ini kok gini. Termasuk mengucapkan kepada pasangan kalian loh ya. Atau orang yang kalian percaya bahwa itu loh dek, si Anu begini. Itu loh dek, si Anu begini. Itu cenderungnya kurang pas. Jadi cenderung kurangi hal-hal seperti itu. Ketika kalian sudah mulai menjaga mulut kalian itu akan menjadi bibit dari orang yang kelak itu menjadi orang sakti. Sudah mulai diam, sudah ngomong, itu mulai insting. Makanya di Jawa kadang disebutkan ada weruh sadurunge winara. Itu biasanya orang yang instingnya tajam. Dia melihat, cenderung itu lebih banyak mengamati. Oh, si ini kok mengalami suatu kasus seperti ini. Biasanya itu penyelesaiannya seperti ini. Itu akan menjadi orang yang nantinya itu akan dipercaya, diugemi. Dia akan didolani. Dia akan disewani. Tapi jangan pernah berharap untuk memperoleh seperti itu. Jangan pernah berharap untuk disewani, jangan pernah berharap untuk dikatakan sebagai sesepuh, jangan seperti itu. Teruslah merendah bahwa masih ilmu saya masih kurang, ilmu saya masih rendah, saya tidaklah orang apa-apa gitu.
itu nanti teman-teman juga akan membaik sendirilah, seperti itu. Juga kalau kalian menulis status atau berkomentar, ya tulislah atau berstatuslah yang baik-baik sajalah. Dalam artian, ya kalian boleh tidak suka sama suatu hal, kalian boleh berkomentar sama suatu hal, tapi jangan terlalu menghujat. Jangan terlalu berlebihan dalam berkomentar. Cukup komentarlah yang bersifat netral. Misalnya ada suatu kasus, ada seorang pencuri yang melakukan pencurian, kalian tidak usah menghujat, itu memang anaknya si ini, ya pantas dia maling karena gini, tidak perlu seperti itu. Cukup kalian itu, ya semoga dia diberikan hidayah oleh Allah dan tidak diulangi apa yang dilakukan tersebut. Nah, karena demikian, karena hal-hal yang bersifat negatif seperti ini, kadang orang itu tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa mengontrolnya. Mungkin kalau kalian di baru-baru ini kan ada kasus ya, ada kasus seperti etnis yang dari negara lain itu yang mengungsi. Itu kalian boleh berpendapat A, B, C boleh, tapi untuk menghujat mereka tidak perlu. Yang perlu kalian lakukan adalah misalnya mendukung untuk orang itu dikembalikan, agar hak-hak orang pribumi atau hak-hak orang lokal itu masih terpenuhi. Karena kalian tidak suka, karena kalian tidak senang dengan masyarakat yang masih banyak kekurangan, kok pemerintah lebih mengurusin mereka, silahkan kalian berkomentar. Tapi jangan pernah menghujat mereka secara berlebihan bahwa mereka adalah misalnya bajingan, misalnya pengkhianat, atau misalnya itu penjajah dan lain sebagainya. Tidak perlu secara berlebihan, walaupun di dalam pikiran dan hati kalian itu akan berbicara seperti itu. Tapi usahakan untuk menyetop kata-kata yang terlalu kasar seperti itu. Itu adalah suatu pembelajaran teman-teman, bahwa pembelajaran seperti ini itu bukan karena kita itu baik, bukan, tapi karena kita itu belajar untuk bagaimana sih terus berbicara di koridor yang baik. Terkadang kita sendiri aja tidak bisa mengontrol kelepasan dan lain sebagainya. Itu biasa sebagai manusia, karena manusia memang diciptakan itu membawa keburukan dan kebaikan. Berbeda dengan malaikat dan berbeda dengan jin dan setan. Manusia itu punya keburukan dan punya kebaikan. Tapi orang yang sakti, orang yang kuat itu adalah orang yang banyak diamnya dan banyak bertirakatnya. Walaupun kalian seburuk apapun kalian tidak sakti sekalipun, nanti kalian jika suatu saat itu sering menjalankan suatu tirakat, sering menjalankan suatu wirid, sering mengamalkan suatu ibadah sunnah, wajib, dan lain sebagainya, itu nanti kalian akan menemukan momentum sendiri bahwa oh ternyata Tuhan memberi saya kelebihan di bidang A, di bidang B, dan di bidang C, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sedikit celotehan saya ini yang mungkin sebagian besar adalah celotehan yang tidak berguna dan tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.